Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beribadah di pagi hari ini di ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus di hari Kamis 21 Mei 2020. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini dengan menaikkan satu pujian, menikmati kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu.
rasakan. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang boleh kami nikmati Tuhan. Kasih-Mu selalu baru Tuhan. Berkat-Mu selalu menyertai kami Yesus. Berkati ibadah kami pagi hari ini Yesus. Berkati setiap hati kami. Berkati setiap puji-pujian yang keluar dari mulut kami. Berkati firman Tuhan yang boleh nanti kami akan dengarkan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di dalam hidup kami.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Dan saya berharap kita semua baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya hidup kita makin hari makin berpengalaman dengan Tuhan. Hidup kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Mari kita datang kepada Bapa. Bapa kami yang ada di surga, urapilah kami dengan kuasa-Mu, penuhilah kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama memuliakan nama-Mu. Kami rindu dengan kuasa Bapa, mengalirlah kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kami ingin menggali kebenaran firman-Mu, bagaimana Engkau terangkat ke surga dan menjadi berkat bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus, kuatkan teguhkan iman kami melalui sabda-Mu, sehingga kami dapat bersama-sama bertumbuh, hidup berpengalaman dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami belajar firman-Mu. Berkati kami. Haleluya. Amin. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada pagi hari ini, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Mari kita belajar di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 52. Saya akan membacakan teks kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kenaikan Yesus. Demikianlah firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran yang sungguh luar biasa bagi kita. Kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Saat Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, ketika dia terangkat ke surga, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Anugerah Tuhan luar biasa. Saat Yesus terangkat dari darat sampai ke udara dan sampai ke surga, tangannya terangkat, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Sudahkah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, di mana Tuhan memberkati kita? Kondisi yang saat ini mungkin orang berkata sulit. Tetapi ketika kita hidup berpengalaman dengan Tuhan, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam hikmat Tuhan, hidup dalam kehidupan perlindungan Tuhan, saya percaya tidak ada yang sulit sedikit pun. Karena Tuhan selalu atur apa yang menjadi bagian kita untuk kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga Tuhan akan terus memberikan solusi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, memberkati mereka. Dan sungguh luar biasa dalam teks kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, sekarang saudara berada di dalam keluarga saudara masing-masing. Saudara berada dalam persekutuan mezbah keluarga masing-masing. Nah, ketika saudara berada di dalam mezbah keluarga, gunakanlah kesempatan itu untuk benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Itu ada di dalam persekutuan itu. Ada sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan campur tangan. Tuhan Yesus berada di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan apa yang dilakukan Yesus bagi kita semua? Dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, yaitu dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menyediakan tempat bagi kita. Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, saudara. Mari kita melihat bersama-sama. Saya akan membacakan teks kebenaran firman Tuhan buat saudara. Menyediakan tempat bagi kita. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku.
di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama. Kalau saat ini kita mengalami kegelisahan, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah gelisah hatimu. Mungkin berita-berita di televisi maupun di YouTube maupun di koran-koran maupun di mana kita berada, di WA group, banyak berita yang mungkin hoax, berita yang intinya membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, ini adalah anugerah Tuhan. Di saat ini kita diingatkan oleh Kristus bahwa Kristus menyediakan tempat bagi kita. Yesus menyediakan surga bagi kita. Saudara mau ambil hari ini? Sudah ada tempat bagi saudara dan saya. Apakah semua mau ambil hari ini? Ya, jangan dulu. Jangan dulu. Kita berkarya dulu untuk kemuliaan Tuhan. Dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu. Nah, Kristus saat ini menyediakan tempat tinggal bagi kita. Nah, apabila tempat tinggal, di mana tempat tinggal itu menjadi bagian saya atau saudara, sudah saatnya diambil, ya kita akan mengambilnya. Kita akan tinggal ke surga dan kita meninggalkan dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat yang ketiga mengingatkan kita bersama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, tiba waktunya Kristus akan hadir bersama-sama dengan kita, dan Kristus akan membawa kita ke surga, saudara. Ini adalah anugerah Tuhan. Kita patut mengucap syukur bahwa janji firman Tuhan ini ya dan amin. Janji firman Tuhan ini akan dipenuhi di dalam kehidupan kita dan terpenuhi bagi kita, bagi orang-orang percaya. Dan yang kedua yang kita pelajari, saudara, dari kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, saudara. Yang kedua yang kita pelajari, mengutus Roh Kudus untuk kita semua. Nah, kita lihat di dalam Yohanes pasal 16, saudara, ayat yang ke-7. Saya akan membacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara, ini adalah berkat yang sungguh luar biasa, bahwa Kristus pergi meninggalkan hidup kita, dan sesungguhnya Yesus tidak meninggalkan kita. Yesus masih bersama dengan kita, dengan wujud yang berbeda, dengan kepribadian yang berbeda, dan Roh penghibur itu hadir di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus memimpin hidup kita pada seluruh kebenaran yang sejati. Apabila kita saat ini jatuh ke dalam dosa, tiba waktunya kita bertobat dan kita memperbaiki hidup kita. Karena kebenaran firman Tuhan secara keseluruhan mengingatkan kita untuk kita meninggalkan segala bentuk dosa. Dan Roh Kudus memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita apabila kita terus mendekatkan diri melalui doa, mendekatkan diri melalui membaca firman Tuhan, mendekatkan diri melalui meditasi-meditasi kita, puasa kita, mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan pun akan berbicara bagi kita. Tuhan pun akan memberikan hikmat bagi kita.
sehingga apa yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus bersama-sama dalam hidup kita? Roh Kudus memuliakan Tuhan. Sehingga ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita akan diarahkan untuk hidup memuliakan Tuhan. Apabila saat ini kita belum hidup memuliakan nama Tuhan, Roh Kudus akan mengarahkan hidup kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, ketika kita taat, ketika kita jujur, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan pun campur tangan secara luar biasa. Dan yang terakhir saudara, memberikan kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, itulah dua hal yang dapat kita pelajari ketika Roh Kudus bersama-sama di dalam kehidupan kita. Kita mampu menjadi saksi Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus turun di atas kehidupan kita. Dan kita patut mengucap syukur. Kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita bisa menjadi saksi Kristus di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga besar kita. Dan dimanapun kita berada, kita akan terus menjadi saksi Kristus. Karena kuasa Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita berpengalaman dengan Tuhan. Ketika kuasa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, kuasa Roh Kudus itu bersama dalam kehidupan kita, kita mampu membuat mujizat-mujizat itu. Karena kuasa Tuhan itu memampukan hidup kita untuk mengarahkan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Ada karunia-karunia yang mengalir di dalam kehidupan kita. Tujuan karunia-karunia yang mengalir dan melimpah di dalam hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dikembalikan hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berbicara kepada Kristus. Apakah hidup kita bersama-sama ini sudah merasakan bahwa Roh Kudus itu memiliki peran yang besar? Roh Kudus harus memiliki peran 100% dalam kehidupan kita. Jangan kedagingan kita yang besar. Apabila hidup kita pada masa-masa sulit ini mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami kesusahan. Dan ketika saya berkunjung ke beberapa jemaat, hampir 90% Tuhan memberkati. Dan tidak ada yang mengeluh. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Ini berkat di mana Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akan menerapkan kebenaran firman Tuhan. Kita menggunakan kuasa Roh Kudus yang melimpah di dalam hidup kita untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di masa sulit pun kita harus tetap menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena lawatan-Mu, karena pimpinan-Mu, kami dapat merenungkan firman-Mu. Kami rindu Bapa, Engkau memberkati kami. Kami rindu Bapa, Engkau menolong kami. Kami rindu Bapa, Engkau meneguhkan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami rindu Roh-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Ketika Engkau terangkat ke surga, Engkau menggenapi apa yang Engkau janjikan. Engkau memberikan penghiburan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persuluhan kita. Untuk itu kita akan pujikan betapa hatiku berterima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus.
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengundang Pendeta Wahyu untuk kita semua akan berdoa bersama, doa berkat dan doa penutup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, di mana di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus telah naik ke surga dan Tuhan Yesus terus campur tangan di dalam hidup kita, memberikan penghibur dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kita. Saya mengajak saudara pada pagi hari ini untuk berdoa bersama-sama, bersafaat bersama-sama, bergumul bersama-sama, meminta pimpinan Tuhan supaya Allah terus berkarya di dalam kehidupan kita. Event kita saat ini tentang kenaikan Yesus Kristus. Saya rindu saudara terus berpengalaman dengan Tuhan. Saya rindu saudara terus hidup bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kehidupan saudara diberkati secara luar biasa. Mari kita datang kepada Bapa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena berkat-Mu yang mengalir dalam kehidupan kami, karena kuasa-Mu yang menopang di dalam kehidupan kami. Dari hari ke hari Engkau selalu topang hidup kami, Engkau selalu proteksi hidup kami, Engkau selalu urapi kami. Kami rindu dengan kuasa Bapa, berkati negeri kami, berkati Indonesia kami, berkati kota kami Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberkati kami, terhindar dari malapetaka yang saat ini ingin menghancurkan dunia. Kami yakin dan percaya hanya di dalam nama Yesus kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk umat-Mu Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati setiap lumbung-lumbung umat-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati setiap usaha umat-Mu. Kiranya Engkau akan memberkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau akan memberkati setiap taruna-taruna umat-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau campur tangan secara luar biasa. Kami yakin dan percaya Engkau menopang hidup kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa setiap rumah tangga umat-Mu Bapa. Berkati dan berkati perekonomiannya, berkati Tuhan kesehatannya, berkati juga setiap taruna-taruna-Mu Bapa, dalam pendidikannya di rumah-rumah dan dalam pergumulannya untuk menentukan sekolah. Beri hikmat-Mu Bapa, beri kuasa-Mu. Berkati juga akan keluarga-keluarga muda Bapa, berkati buah kandungan istri mereka Bapa, sehingga terus diberkati dan diberkati menjadi generasi penerus bagi gereja ini Bapa, bagi umat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena berkat kesehatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dapat hidup memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, rahmat dan berkat-Mu mengalir dan melimpah di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan.